Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Dan tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, karena berdasarkan ru'yah atau pengamatan hilal yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei pada hari Selasa yang lalu, ternyata hilal belum tampak ya, sehingga bulan Ramadan tahun ini diistiqmalkan atau disempurnakan menjadi 30 hari, yaitu nanti tanggal 1 Syawal jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Nah, itu artinya hari ini tanggal 12 Mei 2021 adalah hari terakhir di bulan Ramadan ini, dan besok kita sudah dipertemukan di dalam bulan Syawal ya. Ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, yang sekaligus juga barangkali di antara kita juga merasa sedih karena ternyata bulan Ramadan sudah selesai, bulan dimana yang selalu kita nanti-nantikan, karena ini merupakan momentum yang luar biasa di mana amal-amal kita dinilai berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi demikian kita jangan merasa berkecil hati ya, kita berharap semoga di tahun berikutnya kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan yang selalu kita nanti-nantikan. Dan hari ini itu artinya pengajian As-Sittin Al-Adliyah ini juga hari ini akan berakhir untuk di tahun ini ya, karena memang kitab ini belum bisa kita hatamkan ya. Kita berharap semoga di Ramadan berikutnya kita bisa berjumpa lagi secara online untuk melanjutkan pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah ini. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita. Kita masuk pada hadis ke-24 ya. Kita nanti akan membahas 3 hadis sekaligus, yaitu hadis nomor 24, 25 dan 26. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nisa'i wa harakati dittil unfil al-aili. Jadi ini adalah bab yang membahas tentang perempuan dan gerakan ya, gerakan yang menolak kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, ini kalau kemarin di pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang hak-hak perempuan, tuntutan hak-hak perempuan ya. Jadi ternyata dulu zaman Rasul itu perempuan juga ada yang melakukan protes ya untuk menuntut hak-hak mereka, yaitu hak untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Nah, di bab ini ternyata akan kita temui nanti satu kisah lain ya, bagaimana para perempuan ini juga bergerak ya, ada gerakan untuk memprotes. Kalau sekarang ya istilahnya demonstrasi begitu ya. Nah, bagaimana ceritanya? Ini dikisahkan oleh Iyas bin Abdullah bin Abu Lubab ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Iyas bin Abdullah bin Abi Lubab bin qala. Jadi dari Iyas bin Abdullah bin Abu Lubab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadribu, dan janganlah kalian memukul ima Allahi, memukul kepada para perempuan yang merupakan hamba Allah. Nah, jadi ini Rasul bersabda bahwa umatnya ini dilarang untuk memukul perempuan. Perempuan ini bisa jadi istri atau juga anak perempuan ya, sebagaimana diketahui. Jadi pada masa Rasulullah ini laki-laki ya sebagai suami ini banyak yang melakukan pemukulan terhadap istri-istri mereka untuk mengatur, untuk menertibkan agar istri-istri itu selalu patuh. Nah, ternyata ini justru dilarang oleh Rasulullah.
Nah, mendengar hal itu ya, faja'a, lalu datanglah ya, Umar ini Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ini datang. Faja'a Umaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Umar ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dairna nisa'u, jadi para perempuan itu nantinya mereka akan membangkang ya. Maksudnya kalau mereka tidak dipukul itu nanti akan membangkang gitu ya, ala azwajihina, kepada para suami mereka. Nah, jadi Umar ini berkata, protes gitu ya terhadap larangan memukul yang disampaikan oleh Rasulullah tadi ya. Jadi Umar ini berpendapat kalau para perempuan ini tidak dipukul nanti mereka akan membangkang kepada para suami. Farohis ya, maka kemudian Umar ini meminta keringanan ya, fi'dharbihinna ya, keringanan untuk tetap boleh memukul ya para istri-istri atau para perempuan itu. Nah, kemudian dikisahkan kemudian Nabi mentolerir itu. Nah, maka ini datanglah ya fa'atofa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, maka mengelilingi ya, maka ada orang-orang yang mengelilingi atau mengitari rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Nisaun, para perempuan, kasirun, dalam jumlah yang banyak ya. Jadi para perempuan-perempuan itu datang dan mengelilingi rumah keluarga Rasulullah. Yashkuna, yang mereka ini melaporkan azwajahunna, para suami mereka yang melakukan pemukulan tadi ya. Jadi para suami-suami yang biasa memukul mereka di rumah itu, kemudian para istri-istri itu datang mengelilingi para perempuan itu ya, datang mengelilingi rumah Rasulullah dan mereka jumlahnya cukup banyak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata ya, laqad tafa bi ali Muhammadin ya, jadi telah berkeliling mengitari rumah keluarga Nabi, rumah keluargaku ya, sapa nisaun, para perempuan, kasirun, yang berjumlah banyak, yashkuna azwajahunna ya, jadi yang melaporkan suami-suami mereka dan yang mereka biasa memukul ya, yang melakukan pemukulan tersebut. Laisa ulaika bi khiyarikum, jadi laisa ulaika, tidak ada orang-orang yang melakukan pemukulan itu bi khiyarikum, yaitu orang yang terpilih atau orang yang baik ya. Rawahu Abu Dawud ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wadairna nisa'u, wadairna, dan yang dimaksud dengan membangkang sopo anisa'u, para perempuan, ainafarna tegese menjauh, wajtarokna ya, dan berani, wakolabna, dan mengalahkan ala azwajihina, atas suami-suami mereka. Jadi ini kalau suami-suami itu menganggap kalau tidak bisa memukul istrinya, maka mereka takut istrinya itu akan membangkang dan melawan para suami itu. Nah, ini ditegaskan ya oleh Rasul. Jadi Rasul ini melarang para suami untuk memukul istrinya. Ya, pemukulan itu merupakan tindakan kekerasan ya di dalam rumah tangga. Nah, dalam konteks hukum di Indonesia kita juga punya undang-undang PKDRT ya, undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Adapun pemukulan itu adalah salah satu bentuk dari KDRT tersebut. Nah, ini ternyata sangat
sejalan atau selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah juga sangat melarang untuk memukul perempuan ya. Jadi di dalam rumah tangga itu yang ditekankan itu adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi saling bergaul dengan cara-cara yang baik dan juga cara-cara yang pantas. Nah, adapun pemukulan ini adalah hal-hal yang bagian dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak boleh dilakukan ya. Bahkan pada zaman dulu ini para perempuan ini mereka melakukan gerakan ya, protes ya terhadap apa yang dilakukan oleh suami-suami mereka, dan itu disambut baik oleh Rasul dengan mengeluarkan larangan bahwa memang yang dinamakan dengan pemukulan itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Kita lanjut ke bab selanjutnya ya, bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu an-nahi an dharbin nisa'i. Jadi ini bab yang menjelaskan lebih spesifik lagi tentang larangan memukul istri. An Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Abdullah bin Zam'ah ya radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajildu, dan janganlah memukul ahadukum, seseorang di antara kamu, imra'atahu, kepada istrinya, jalda yu'aniquha, ya, sebagaimana jaldal abdi, sebagaimana dia ini memukul hambanya, atau maksudnya itu memukul budaknya ya. Jadi kalau zaman dulu ini masih ada budak ya, kalau sekarang memang sudah tidak ada, tapi ini konteksnya zaman dulu, ketika dulu masih ada budak. Tumayujami'uha, padahal dia itu menggaulinya ya, maksudnya menggaulinya itu mengajaknya untuk berhubungan intim ya, fi akhiril yaumi, pada sore hari. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, qala ya, Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam bersabda, bima yadribu, untuk apa memukul ya, dipertanyakan untuk apa pentingnya. Ahadukum, salah satu di antara kamu, imro'atahu, ya, kepada istrinya. Jadi untuk apa memukul istri itu? Dorbal abdi, sebagaimana ya kamu memukul apa tadi hambamu ya, umatmu, apa namanya, budak ya, budakmu. Jadi untuk apa memukul istri seperti sebagaimana memukul budak ya. Sumala'alahu yu'aniquha, padahal ya, bisa jadi kemudian dia itu masih merangkulnya atau meminta untuk melayaninya atau berhubungan intim ya. Jadi untuk apa? Ini sesuatu hal yang memalukan sesungguhnya ya. Jadi di satu sisi memukul, berbuat kasar, tapi di sisi lain kok masih minta untuk dilayani atau minta untuk berhubungan intim. Akhrajul Bukhari. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatil Abdur Razzaq fil Musannif qala. Jadi ini di dalam riwayat yang lain, ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq di dalam kitab Musannif. Qala, berkata, amma yastahyi, ya, malukah ahadukum, ya, salah satu di antara kalian. Jadi apakah kalian itu tidak malu ayadriba, masih memukul imro'atahu, istrinya, kama yadribul abda, sebagaimana memukul hamba sahayanya. Yadribuha, ya, dia memukul istrinya tadi, awalana hari, pada pagi hari, tumayudoji'oha, kemudian berhubungan intim ya, akhirahu, pada sore hari. Ama yastahyi, apakah kalian tidak malu ya. Jadi ini memperjelas lagi tentang larangan pemukulan tadi ya, bahwa sebelumnya ini ada gerakan-gerakan protes dari para perempuan, dan kemudian
Rasul kemudian menyampaikan lagi ya, bahwa tidak pantas atau adalah sesuatu hal yang sangat memalukan jika seorang suami ini memukul istrinya, padahal di lain waktu dia masih meminta untuk berhubungan intim ya. Nah, jadi kalau di dalam hubungan rumah tangga, hubungan suami istri itu kekerasan itu tidak bisa ditolerir, tidak dibenarkan untuk menjadi satu jalan keluar ya, untuk menyelesaikan suatu perselisihan ya, atau bahkan lebih buruk lagi ketika itu menjadi pelampiasan kemarahan ya dengan melakukan kekerasan, karena ini sangat dilarang oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, khotobani ya, telah melamar aku, ini maksudnya Fatimah binti Qais. Khutobun, para pelamar laki-laki itu, minhum, di antara ya mereka itu adalah Muawiyatun, yang satu namanya Muawiyah ya, wa Abu Jahmi, dan yang satunya lagi itu ialah Abu Jahmi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Muawiyata, sesungguhnya Muawiyah itu taribun. Taribun itu orang yang dekat dengan tanah, maksudnya dekat dengan tanah itu tidak punya uang ya, dia miskin. Khafiful bihali ya, ini artinya ringan keadaannya, atau maksudnya ya kurang ekonominya tadi. Wa Abu Jahmi, sementara Abu Jahm minhu, dan Abu Jahm itu kepribadiannya Abu Jahm syiddatun, itu ada kerasnya, ada kasarnya, ala nisa'i, kepada perempuan ya. Au yadribu nisa'a ya, atau Abu Jahm itu apa ya, dia mudah untuk memukul, au nahwaha atau hal-hal yang sejenisnya, atau melakukan hal-hal yang sejenis dengan pemukulan tadi, artinya dia gampang untuk melakukan kekerasan ya. Jadi Abu Jahm itu ringan tangan dalam arti dia mudah marah, mudah melakukan kekerasan. Walakin alaiki bi Usama bin Zaid ya, jadi walakin alaiki, dan tetapi pilihlah ya untukmu bi Usama bin Zaidin ya, pilihlah Usamah bin Zaid. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa tarifun, yang dimaksud dengan tadi dekat dengan tanah tadi, ai fakirun, tegese fakir atau miskin. Nah, ini Fatimah ini bercerita ya kepada Rasul bahwa dia dilamar oleh dua orang. Yang pertama adalah Muawiyah ya. Muawiyah ini orangnya miskin, dia tidak punya apa-apa. Kemudian yang kedua adalah Abu Jahm. Nah, kalau Abu Jahm itu ternyata kepribadiannya itu adalah kasar ya, atau dia keras, dan dia gampang memukul atau gampang melakukan hal-hal yang sejenis dengan kekerasan itu. Nah, maka dalam hal ini Rasul menyarankan agar Fatimah memilih Usamah bin Zaid ya, Muawiyah ya, agar memilih Muawiyah. Jadi agar dipilih orang yang di sini tidak kasar ya, tidak mudah melakukan kekerasan. Nah, karena ini nyambung dengan apa yang diserukan oleh Nabi sebelumnya ya, di dalam hadis sebelumnya, bahwa dilarang di dalam rumah tangga itu memukul ya, di dalam rumah tangga melakukan kekerasan. Nah, kekerasan itu sesungguhnya juga tidak hanya
kekerasan yang bentuknya fisik saja. Kekerasan itu banyak ya. Ada kekerasan yang dimensinya itu lebih kepada arah psikologis ya, misalnya menekan ya, melarang, banyak melarang ini dan itu, tidak memberikan kesempatan keleluasaan bagi istrinya untuk misalnya ingin mengembangkan diri ya, kemudian dia merasa tertekan, merasa dipersempit ruang geraknya ya, sehingga tidak bisa berkembang. Nah, ketika dalam hal ini istri itu merasa tertekan, maka itu juga bisa dilihat sebagai kekerasan ya, karena tadi di dalam penjelasan Rasul, kalau Abu Jaham itu kepribadiannya itu keras, kasar, maka jangan dipilih. Nah, maka ketika memilih seorang pasangan, ini Rasul ini menyarankan kepada perempuan agar memilih yang tidak keras, yang tidak kasar, yang tidak gampang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kasar kepada istrinya. Ini semua menunjukkan ya bagaimana akhlak Rasul yang luar biasa, yang beliau juga menyerukan kepada umatnya untuk meniru ya, agar kita tidak mudah melakukan kekerasan, agar kita senantiasa menghormati ya, memberikan perlakuan-perlakuan yang baik kepada, kalau di dalam konteks rumah tangga ya kepada pasangan, kalau di dalam konteks masyarakat umum ya kepada orang lain, agar senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini adalah pesan yang sangat mendasar ya di dalam Islam ini ya, sebagaimana kita ketahui bahwa misi utama Kerasulan Muhammad itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'aistu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul ini memiliki misi kenabian ya, membawa ajaran-ajaran yang ujung-ujungnya itu tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, jadi ini saya kira harus menjadi bahan berpikir kita ya, apakah selama ini kita sudah meletakkan akhlak ini kepada di dalam prioritas kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain di sekitar kita ya dengan landasan utama adalah akhlak yang baik. Nah, demikian apa yang bisa kita bahas pada hari ini ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, dan juga ini bisa kita amalkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita memohon kepada Allah agar kita selalu diberikan petunjuk, diberikan ridho, dan juga diberikan kemampuan untuk selalu meningkatkan kualitas diri, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang solih dan solihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Nah, juga di akhir pengajian ini kita mengirimkan Fatihah ya kepada muallif kitab ini, ya Haji Faqihuddin Abdul Qadir. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari belajar tentang hadis-hadis yang telah beliau tulis di dalam kitabnya ini, dan kita bisa meneladani seluruh sifat-sifat mulia Rasulullah SAW, khususan ila wa'ala kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, demikian pengajian kita ya genap 1 bulan Ramadan ini. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat ya walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.